Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini saya akan membahas sebuah aplikasi penipuan lagi, teman-teman. Jadi untuk aplikasi ini bernama Graphic AI. Ya, perlu di disclaimer dulu untuk teman-teman. Yang kalian lihat di tampilan di sini di layar ini bukan akun saya. Seperti itu, melainkan ini adalah postingan seseorang lah di Facebook Graphic AI ini. Jadi jangan bilang saya yang main ya. Saya cuman untuk kebutuhan untuk review aja untuk menyelamatkan orang dari aplikasi-aplikasi penipuan seperti ini. Seperti itu. Kenapa saya katakan penipuan? Ini adalah aplikasi investasi bodong, money game, ya, berskema Ponzi. Nah, untuk modusnya itu adalah modus basi yang selalu diulang-ulang dari tahun ke tahun, yaitu robot trading gitu ya, atau apa ini, kayak saya nggak ngerti lah ini untuk gambar-gambar ini, mesin mining atau robot trading lah gitu ya, pokoknya ya tradingan lah gitu ya teman-teman. Ini modus seperti ini tuh udah ada dari dulu, baik itu modus yang sama bahkan modus yang beda. Money game itu udah berkembang dari yang dulu itu udah banyak sekali korbannya. Seperti itu ya, bisa jadi komplotan aplikasi robot trading yang dulu kayak Mar AI, terus apalagi ya, saking banyaknya saya banyak lupa lah teman-teman ya, atau Red4 ya, modus trading Kabupaten Hijau, itu mungkin saja komplotannya sama dengan Graphic AI gitu, yang dimana aplikasi mereka dulu udah kabur, jadi mereka buka lapak baru untuk menipu orang. Itu bisa saja seperti itu ya. Jadi saya di sini bermaksud untuk memberi kebenaran ya, pendapat pembenaran untuk teman-teman yang masih terlalu polos dengan aplikasi-aplikasi yang menggiurkan seperti ini. Seperti itu. Karena biasanya aplikasi seperti ini itu adalah yang mempromosikannya itu udah ngerti permainan aplikasi ini akan berujung penipuan. Tujuan mereka untuk merekrut kalian yang polos, yang awam, yang gak ngerti aplikasi ini sehingga kalian tergiur, itu adalah untuk mengambil uang kalian. Maksudnya gimana? Gini, ketika member baru deposit, dia akan ke dalam aplikasinya. Si yang ngajak kalian itu dapat keuntungan dari uang yang kalian deposit. Sebenarnya ini tidak transparan untuk pembagian uangnya karena ditutupi dengan modus tadi, yaitu robot trading dan modus-modus lainnya, kantor atau apapun lah itu. Ya, yang sebenarnya ketika korban baru join itu persennya, uang yang didepositkan dia beberapa persen itu udah masuk ke orang yang mengajak. Seperti itu di dalamnya, kurang lebih seperti itu. Sengaja dibuat tidak transparan, karena kalau dibuat transparan ya member baru ya pasti nggak mau untuk join. Seperti itu ya. Jadi ini teman-teman, ini beberapa paket investasinya yang ditampilkan di sini ya. 300.000, 830, 310, 830, 1.790 ya kan. Keuntungan totalnya ada di sini 5 juta dalam waktu sebulan. Wah, gila ya. Sekitar 3 atau 4 juta nih untuk keuntungan ini ya, kayak gaji UMR aja gitu teman-teman ya. Dalam jangka waktu sebulan ya, cuman goyang-goyang kaki di rumah ya, depo-depokan uang 17 dapat keuntungan yang segini. Nah, itu kan tidak masuk akal di sebuah sistem investasi seperti itu.
Dari sini kita sudah bisa curiga dari aplikasi model beginian, teman-teman. Ya kan? Nyari uang memang susah, tapi jangan mau dibego-begoin oleh aplikasi yang seperti ini, teman-teman. Ya, dari tampilan ini udah jelas money game. Seperti itu ya. Coba kita lihat untuk paket yang lainnya. Nah, ini ada yang 19, ya kan? Dalam 12 hari jadi 7 juta. Wah, gila ya. Anggaplah 2 minggu lah jadi 7 juta. Berarti kalau sebulan berapa? 14 juta. Logis nggak tuh? 14 juta dalam jangka waktu sebulan. Tapi teman-teman harus mencemplungin uang kalian 1.990.000 rupiah. Yang dimana uang ini tidak aman kalian masukkan ke aplikasi yang seperti ini. Bisa jadi kalian ditipu. Nah, ini ada lagi 5 juta. Ya kan? Dah, saya lihatkan untuk ketidaklogisannya. Nah, di sini yang memposting juga memperlihatkan untuk bukti pembayaran dia, gitu ya. Seakan-akan dia mempromosikan aplikasi ini dan memberikan testimoni bahwasanya dia sudah dibayar dan aplikasi ini real dan rekomendasi. Seperti itulah kurang lebih ya maksud dari gambar ini. Nah, sekarang saya jelaskan. Di money game, aplikasi investasi bodong yang sudah menipu orang sebelum-sebelumnya, ya, saya selalu mengajak teman-teman untuk berkaca ke penipuan yang sebelum-sebelumnya. Bahwasanya untuk pembayaran sukses atau pembayaran yang terbayarkan oleh aplikasi penipuan itu biasanya memang betul ada yang dibayar. Betul. Ya kan? Tapi ini tidak akan selamanya. Karena sewaktu-waktu akan ada pada masanya aplikasi seperti ini tidak membayarkan kalian lagi. Ketika kalian melakukan penarikan, aplikasi ini tidak membayar kalian sama sekali. Banyak alibi gitu ya, ada audit lah atau apalah error aplikasinya atau bagaimana lah gitu. Yang ujung-ujungnya itu tidak bisa dibayarkan terus-menerus dan akhirnya kabur. Menjelang kabur, biasanya aplikasi seperti ini tuh memberikan ancaman ke kalian kalau mau penarikan terlaksana, kalian harus depo lagi. Yang dimana kalau kalian depo lagi sama aja kalian menjerumuskan uang kalian. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini testimoni yang dibuat untuk menggiurkan kalian dan menjerumuskan kalian ke aplikasi seperti ini. Tujuan dia kenapa buat postingan seperti ini ya, supaya kalian percaya dan kalian join, sehingga suplai uang ke upline ataupun ke orang-orang sebelumnya itu makin terus mengalir. Karena kan pada prinsipnya money game itu perputaran uangnya adalah dari member baru. Kalau nggak ada member baru, mati itu aplikasi. Siapa yang mau bayar? Si punya aplikasi? Gak mungkin, bos. Kenapa? Karena dia komplotan itu juga mau uang orang yang baru join. Sama ya, dia itu niatnya mau mengambil uang orang. Money game, skema Ponzi, sistem segitiga, ini mana di bawah dirugikan, di atas yang diuntungkan. Seperti itu ya. Jadi jangan mau percayalah gitu. Nah, di sini ya inilah akun dia ya kan. Penghasilan 300.000 cuman goyang-goyang kaki aja di rumah ya. Cuman posting-posting di Facebook aja dapat segini. Ya dengan cara menjerumuskan orang lah gitu. Nah, di sini dia juga nampilkan untuk bukti pembayaran di Dana dia udah masuk gitu ya kan. Ya seperti saya katakan tadi lah. Dibayar itu pasti, cuman nggak selamanya. Itu cuman trik testimoni palsu. Bukan palsu sih, lebih testimoni yang tidak akan mungkin selamanya bisa dilakukan seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Nah, sekarang begini. Kalau kita bahas investasi,
ya kan. Aplikasi ini adalah investasi karena kan ada yang namanya penggalangan uang ataupun depo lah gitu ya di aplikasi ini. Depo oleh para pemainnya gitu ya. Di sini kan ada depo nih. Nah, isi ulang ya kan. Aplikasi yang seperti ini itu harus ada yang namanya izin legalitas di Indonesia. Tergantung dari apa yang diinvestasikan oleh aplikasi itu. Kalau dia seperti perdagangan itu legalitasnya dari Bapepti. Tapi kalau dia seperti menyewa-nyewa, ya kan di sini kayak sewa robot gitu ya, sewa mesin mining gitulah, atau kayak investasi yang biasa gitu ya, itu harus ada izin dari OJK. Tergantung usahanya Pak ya. Kalau ini menurut saya harus OJK lah. Kalau ada cryptocurrency ya Bapepti. Nah, tapi di sini yang dilampirkan oleh orang ini itu adalah NPWP. Terus ini dokumen apa lagi nih? Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ya. Yang udah saya cek ini tadi di Google, ini dokumen ini bukan mengarah tentang ke investasi tapi ke kayak usaha-usaha gitulah, kayak NIB gitulah. Tapi ini KKKPR gitu ya. Nih dokumennya. Dan itu tidak ada menyangkut ke investasinya teman-teman. Ya kan? Nah, ini AHU Kemenkumham. Ya, yang dibuat lagi sebagai modus untuk menipu ya. Sebetulnya seperti ini. Dokumen ini bisa saja asli. Ya, kayak AHU. Terus ini ya, terus ini yang lucu nih. Ini bukan dokumen legalitas untuk investasinya. Ini adalah identitas untuk perpajakan, wajib pajak. Tapi disalahgunakan untuk modus investasi bodong. Gitu. Seakan-akan nanti kalau ada orang awam yang melihat yang seperti ini, file-file yang seperti ini, itu seakan-akan aplikasi ini udah diresmikan oleh pemerintah. Nah, balik ke tadi, biasanya dokumen seperti ini tuh memang dibuat oleh yang punya aplikasi, bisa. Cuman dokumen ini tidak dokumen yang mengarah tentang keamanan uang kalian yang ada di aplikasi ini. Gitu. Dokumen yang ada di sini yang ditampilkan itu berkaitan dengan pajak dan kegiatan usaha apa yang dilakukannya, bukan mengarah ke keamanan uang kalian yang ada di sana. Gitu. Kalau keamanan uang kalian yaitu legalitas Bapepti dan OJK, otoritasnya tersebut itu. Nah, jadi ini lucu aja teman-teman ya, karena modus legalitas yang seperti ini itu udah sering kali dilakukan sebagai modus untuk investasi bodong. Gitu. Aplikasi-aplikasi sebelumnya yang udah scam, mereka buat seperti ini juga untuk legalitas ya, seakan-akan ini dibuat sebagai legalitas tapi ujung-ujungnya kabur. Gitu. Simonida Media gitu ya. Juga ada seperti ini, Enel Kekuatan Hijau, Red Fork, ROBD, terus MSL, yang lain-lain lah, banyak gitu ya. Mereka punya dokumen seperti ini, tapi ini tidak menjamin tentang keamanan uang kalian, tapi ini lebih ke identitas usaha apa yang mereka jalankan. Seperti itu. Kalian pun kalau kalian punya usaha, entah itu kalian dagang atau apapun, kalian bisa buat yang seperti ini. Ya kan? NPWP ya, KKKPR gitu ya, ini ya. Dokumen ini saya cek di Google ya, saya baru tahu juga ini. Dan ini bisa dibuat juga di OSS ya, yang dimana ini bisa dibuat secara online juga. Dan AHU itu tuh investasi, bukan file yang mengarah tentang investasi teman-teman. Nah, ini tingkatkan perekonomian menjadi lebih baik bersama grafik AI. Aduh, ini saya kasih tahu ya teman-teman ya,
Ini kata-kata seperti ini adalah kata-kata pemanis dalam penipuan aplikasi investasi bodong, karena kan yang sebelumnya juga ada kata-kata yang seperti ini ya, memperbaiki ekonomi aplikasi ini, memperbaiki ekonomi, ujung-ujungnya banyak yang buat laporan bahwasanya terjadi penipuan di aplikasi tersebut ya, bukan memperbaiki perekonomian tapi merusak perekonomian, yang dimana orang butuh uang tapi uangnya hilang, seperti itu. Oke, jadi saya tidak menyarankan dan tidak merekomendasikan untuk aplikasi yang satu ini ya, karena ini udah kecium sama saya. Ini adalah aplikasi penipuan money game, skema ponzi yang ya sama kayak yang dulu-dulu lah teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya nggak tahu nih sejauh ini untuk Graphic AI ini modusnya sampai mana ya kan, entah mereka udah buat kantor atau apapun, karena saya baru pertama kali juga nyari informasi mengenai aplikasi ini. Jadi untuk kedepannya saya akan mencari lagi modus apa yang sedang terdepan dari Graphic AI ini, jadi kita bongkar di channel ini teman-teman ya. Jadi juga saya ingatkan banyak juga aplikasi lain kayak SAI, terus CLSK, CleanSpark gitu ya, Eko Mamoni, itu sedang berlangsung untuk penipuannya. Jadi saya harap teman-teman ya hati-hati lah gitu. Oke, itu ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.